datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, Ibu DRA Dewi Susilowati MPD. Yang saya hormati dosen penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru, Ibu Anissa Prima Eksakta MPD. Serta yang saya hormati Guru Pamong SMA Veteran 1 Sukoharjo, Bapak Edi Arianto SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari Seminar Pendidikan Profesi Guru yang telah saya buat sebelumnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fatwiati Solika Cahyaningrum dengan NIM 2322515008. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada pemaparan kali ini, saya akan menyampaikan 4 topik bahasan yang telah saya buat.
Yang pertama yaitu mengenai identitas diri saya sebagai calon guru profesional. Dan yang kedua yaitu refleksi mata kuliah yang telah saya ikuti selama pendidikan profesi guru. Dan yang ketiga, desain inovasi pembelajaran yang telah saya buat dan akan saya kembangkan nantinya. Dan yang terakhir yaitu refleksi akhir setelah mengikuti pendidikan profesi guru ini. Langsung saja saya mulai untuk pemaparannya. Yang pertama, mengenai identitas diri saya sebagai calon guru profesional. Visi saya sebagai calon guru yaitu menciptakan pendidik yang berkompeten, berintegritas, dan berkomitmen untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik, serta menjadi pilar utama dalam menciptakan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Untuk dapat mencapai visi tersebut, maka langkah-langkah yang nantinya akan saya ambil adalah yang pertama, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan guru, mencakup pelajaran tentang etika, moralitas, empati, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, menyediakan program pengembangan profesional berkelanjutan yang mencakup workshop, seminar, dan juga kursus online untuk meningkatkan kompetensi dari integritas guru. Yang ketiga, menyediakan program mentoring di mana guru baru mendapatkan bimbingan dari guru senior yang berprestasi dan juga berintegritas. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan pelatihan guru untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pembelajaran. Yang kelima, mendorong guru untuk menjadi model peran positif bagi siswa melalui tindakan sehari-hari yang menunjukkan integritas, empati, dan juga tanggung jawab. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan juga mendukung pengembangan potensi siswa secara maksimal, serta membangun budaya sekolah yang positif melalui kebijakan yang mendukung pengembangan akhlak dan juga moral siswa. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin dapat mencapai visi untuk menciptakan pendidik yang berkompeten, berintegritas, dan juga berkomitmen, yang mampu mengembangkan potensi siswa secara holistik dan menjadi pilar utama dalam menciptakan generasi penerus yang berakhlakul karimah, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan juga negara. Selanjutnya, mengenai refleksi mata kuliah selama mengikuti perkuliahan PPG. Ada 11 mata kuliah yang akan saya refleksikan pada mata kuliah seminar PPG ini. Pada semester 1, saya mengikuti mata kuliah yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua, Pendidikan Sosiokultural dalam Pembelajaran, yang ketiga, Prinsip Pengajaran dan juga Asesmen 1, yang keempat, Pembelajaran Berdiferensiasi, yang kelima, Pemahaman peserta didik dan juga pengajarannya, yang keenam, praktik pengalaman lapangan 1. Sedangkan pada semester 2 saya mengikuti mata kuliah yang pertama pembelajaran sosial emosional, yang kedua computational thinking, yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 2, yang keempat praktik pengalaman lapangan 2, dan yang terakhir adalah proyek kepemimpinan. Pada mata kuliah seminar ini, refleksi mata kuliah yang saya pilih ada dua, yaitu mata kuliah Filosofi Pendidikan dan juga Pembelajaran Berdiferensiasi yang akan saya angkat pada pembahasan kali ini. Selama mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan, saya mempelajari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Sebagai calon guru profesional, penting bagi saya untuk menerapkan pendidikan yang menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Filosofi ini menuntut pendidik harus lebih dari sekedar mengajar, tetapi juga menjadi pembimbing yang mampu melihat potensi setiap siswanya. Setiap peserta didik tentunya memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga pendidik harus disesuaikan dengan kodrat alam mereka, termasuk kondisi sosial dan juga budaya. Dengan pendekatan ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga adil, di mana siswa merasa dihargai. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan harus relevan dengan kodrat zaman, yang berarti pendidik perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajarannya. Teknologi dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman siswa lebih mendalam serta relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Hal ini berarti pendidik harus mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran.
Teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai media yang dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Misalnya penggunaan platform belajar digital, aplikasi interaktif, ataupun alat evaluasi berbasis teknologi yang dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami materi pembelajaran secara mendalam dan relevan dengan kebutuhan zaman. Refleksi ini membawa saya pada kesimpulan bahwa pendidikan yang ideal tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan individu siswa. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang holistik dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai lokal. Artefak yang saya pilih pada mata kuliah filosofi pendidikan ini yaitu infografis. Infografis yang berisi tentang strategi menciptakan pendidikan yang berpusat pada peserta didik yang merealisasikan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus membantu anak untuk mencapai potensinya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pendidikan saat ini harus menyiapkan anak dengan keterampilan abad ke-21 sambil tetap menghargai konteks lokal dan juga budaya yang berbeda di berbagai wilayah Indonesia. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa anak-anak harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan juga zamannya. Cara belajar dan interaksi murid di abad ke-21 jelas berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Keberagaman alam Indonesia mempengaruhi cara hidup dan pendidik harus adaptif dalam menuntun siswa sesuai dengan perubahan zaman yang dinamis. Alasan saya memilih infografis ini karena secara visual dan konseptual mampu merangkum filosofi Ki Hajar Dewantara dengan cara yang mudah untuk dipahami. Infografis ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan dalam konteks abad ke-21. Pilihan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan yang berpusat pada peserta didik harus memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman, mengacu pada karakteristik siswa yang beragam, sedangkan kodrat zaman menuntut integrasi keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga literasi digital. Infografis ini tidak hanya menjelaskan konsep-konsep tersebut, tetapi juga menawarkan strategi praktis bagi pendidik untuk menerapkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tetap selaras dengan keragaman karakteristik siswa. Berikut link kedua artefak saya tampilkan. Mata kuliah yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Selama mengikuti mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan gambaran yang nyata tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, seperti mempelajari aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yaitu kemampuan awal, kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar peserta didik, serta contoh penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya juga dapat merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang diwujudkan dalam bentuk matriks rancangan yang kemudian dibuat sebagai modul ajar sebagai pedoman guru dalam mengimplementasikan pada saat proses pembelajaran di kelas berlangsung. Pada mata kuliah ini, yang menarik bagi saya adalah merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi melalui matriks rancangan yang kemudian diwujudkan dalam modul ajar. Kemudian topik 4 dan 5 menjadi pengalaman belajar yang paling berguna bagi saya. Pada topik 4, saya belajar mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi melalui langkah awal hingga pengembangan modul ajar matematika. Diskusi dengan narasumber yaitu seorang guru penggerak yang memberikan wawasan baru tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pengalaman praktis dari guru penggerak tersebut. Pada topik 5, saya belajar cara mengevaluasi apakah modul ajar yang telah saya buat telah sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan instrumen checklist yang memastikan modul ajar sudah memenuhi kriteria berdiferensiasi konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar, serta didasarkan pada profil kesiapan dan kemampuan awal peserta didik. Dengan instrumen ini, saya memastikan modul ajar saya sudah memenuhi kaidah pembelajaran berdiferensiasi. Artefak yang saya pilih yaitu ada dua artefak utama untuk mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya. Artefak pertama adalah rancangan modul ajar berdiferensiasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan setiap siswa. Modul ini siap untuk diterapkan langsung di dalam kelas dengan pendekatan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa berdasarkan kemampuan dan juga kesiapan awal mereka.
Artefak kedua adalah lembar evaluasi yang menunjukkan bahwa modul ajar telah memenuhi kaidah pembelajaran berdiferensiasi. Lembar evaluasi ini juga mencakup rencana tindak lanjut untuk memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran di masa mendatang jika diperlukan. Saya memilih kedua artefak ini karena mereka secara langsung mencerminkan kemampuan saya dalam merancang dan juga mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Rancangan modul ajar menunjukkan penerapan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sementara lembar evaluasi memastikan bahwa modul memenuhi standar dan dilengkapi dengan rencana perbaikan untuk masa yang akan datang. Kedua artefak ini hasil dari refleksi mendalam dan komitmen saya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Berikut link kedua artefak saya tampilkan. Selanjutnya, dari pengalaman mata kuliah filosofi pendidikan dan juga pembelajaran berdiferensiasi, saya membuat sebuah desain inovasi pembelajaran yang terdiri dari dua produk utama. Yang pertama yaitu modul ajar yang dikembangkan dengan model problem based learning dengan pendekatan TARL. Modul ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik sesuai dengan kodrat alam mereka, dengan menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan tingkat pemahaman dan kemampuan awal siswa. Pendekatan TARL membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dengan mengidentifikasi kemampuan awal siswa dan menyesuaikan pengajarannya. Ini memastikan bahwa setiap siswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai, mengurangi kesenjangan pembelajaran dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, penerapan TARL dalam pembelajaran berdiferensiasi mencerminkan pendekatan berpusat pada siswa. Dengan menghargai perbedaan kemampuan awal, saya menciptakan suasana belajar yang positif, relevan, mendukung, sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi. Selain modul ajar, produk yang kedua yaitu saya membuat sebuah perangkat pembelajaran. Desain inovasi ini juga menyakup sebuah perangkat pembelajaran seperti asesmen diagnosis kognitif awal, bahan ajar, dan juga LKPD. Penggunaan Canva dalam modul ajar ini juga sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan zaman dengan media yang mempermudah penyampaian materi ketika pembelajaran. Kemudian, untuk latar belakang dari desain inovasi pembelajaran ini yaitu mencakup yang pertama, keberagaman kemampuan siswa, yaitu mengakomodasikan perbedaan kemampuan siswa agar mereka dapat belajar sesuai tingkat kemampuannya. Yang kedua, yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran, di mana memastikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa untuk hasil yang lebih optimal. Yang ketiga, yaitu menciptakan pembelajaran yang inklusif, yaitu menciptakan lingkungan belajar inklusif agar semua siswa termasuk yang membutuhkan perhatian khusus dan juga dapat berkembang. Yang keempat yaitu mengurangi kesenjangan belajar, di mana memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan dan juga tantangan bagi siswa yang lebih maju. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi dan juga kepercayaan diri, yakni menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Itulah latar belakang kenapa saya membuat pengembangan desain inovasi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan desain inovasi pembelajaran saya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang desain inovasi yang akan saya lakukan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang dengan mengimplementasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Saya menggunakan desain inovasi pembelajaran dengan Quizzes. Quizzes adalah platform digital berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan pendidik dalam menyelenggarakan pembelajaran maupun asesmen yang interaktif dan juga menyenangkan untuk peserta didik. Pada desain pembelajaran ini, Quizzes digunakan untuk asesmen diagnostik kognitif awal siswa, yang kemudian digunakan untuk menentukan kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan. Selanjutnya yang kedua, sebagai bagian dari desain inovasi pembelajaran yang saya kembangkan, saya juga membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD yang disesuaikan dengan kodrat alam peserta didik. Maka LKPD ini saya rancang secara khusus untuk mengakomodasikan perbedaan kemampuan awal siswa berdasarkan hasil stek diagnosis awal. Dalam desain ini, saya membagi LKPD menjadi 3 kode, yang masing-masing disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Kode A diberikan untuk kelompok siswa yang baru saja berkembang, kode B untuk kelompok yang sedang berkembang, dan kode C untuk kelompok yang sudah mahir. Pada kelompok
Dengan pemahaman konsep yang baru berkembang, pendekatan yang saya terapkan adalah memberikan perhatian yang lebih intensif dan bimbingan yang perlahan, sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar dengan baik dan membangun pemahaman dasar yang kuat. Kelompok ini memerlukan pendampingan yang lebih dalam untuk memastikan mereka tidak tertinggal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk kelompok dengan pemahaman konsep yang sedang berkembang, saya merancang LKPD yang difasilitasi dengan lebih fleksibel, tanpa perlu terlalu mendetail. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk lebih mandiri dalam proses informasi dan juga menyelesaikan tugas, namun tetap dalam bimbingan yang cukup agar mereka dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sementara itu, pada kelompok dengan pemahaman konsep yang sudah mahir, desain LKPD dan pendekatan pembelajarannya lebih berfokus pada konfirmasi jawaban dan juga motivasi. Kelompok ini didorong untuk mempertajam kemampuan mereka melalui tantangan-tantangan yang lebih kompleks dengan keyakinan bahwa mereka sudah mampu memahami materi secara mandiri. Dengan demikian, desain LKPD ini tidak hanya memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga mencerminkan komitmen saya dalam menerapkan prinsip pembelajaran berdasar pada kodrat alam dan juga pembelajaran berdiferensiasi secara optimal di dalam kelas. Pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang paling sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik dari diri mereka dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sebagai bagian dari desain inovasi pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman pada saat ini, saya juga mengembangkan penggunaan aplikasi WordWall sebagai alat bantu untuk menciptakan aktivitas penutup yang interaktif dan juga menyenangkan. WordWall adalah sebuah platform game edukasi berbasis web yang memungkinkan pembuatan kuis interaktif dalam bentuk permainan yang menarik bagi siswa. Dalam desain inovasi ini, saya memanfaatkan WordWall pada saat kegiatan penutup dengan mengintegrasikannya ke dalam ice breaking berbasis teknologi yang dinamakan Snowball Game. Selama ice breaking, siswa diajak untuk bermain sambil menyanyikan lagu daerah yaitu Jublak-Jublak Suweng. Sambil bernyanyi, siswa akan melemparkan bola kepada teman-temannya. Ketika lagu berhenti, siswa yang memegang bola harus bertanggung jawab dengan menjawab pertanyaan yang muncul di dalam tampilan WordWall. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang sebagai evaluasi pemahaman materi yang telah dipelajari, sehingga selain memberikan kesempatan bagi siswa untuk bersenang-senang, kegiatan ini juga memastikan bahwa mereka telah memahami materi yang telah dipelajari. Desain inovasi ini tidak hanya menambahkan elemen hiburan dalam pembelajaran, tetapi juga membantu siswa mengingat kembali dan mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dalam suasana yang lebih santai dan juga menyenangkan. Penggunaan WordWall dalam game ini adalah supaya untuk meningkatkan keterlibatan siswa serta memastikan bahwa penutupan pembelajaran berlangsung dengan cara yang efektif dan juga bermanfaat. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut dari desain inovasi pembelajaran yang telah saya kembangkan, saya akan menerapkan beberapa langkah-langkah penting selama proses pembelajaran untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan inovasi ini. Langkah pertama yang akan saya ambil adalah melakukan asesmen diagnosis awal, di mana asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa sehingga saya dapat melakukan pengelompokan yang tepat sebagai dasar penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang kedua, saya akan berusaha untuk secara konsisten mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam setiap proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya dapat menyesuaikan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa, sehingga setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih optimal. Selanjutnya, saya akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk membantu pembelajaran lebih menarik dan interaktif bagi peserta didik, seperti melalui penggunaan aplikasi WordWall yang telah saya kembangkan dalam inovasi sebelumnya. Dan yang terakhir, saya menyadari pentingnya refleksi dan juga evaluasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya akan secara rutin melakukan refleksi dan juga evaluasi terhadap pembelajaran yang telah saya laksanakan. Hal ini bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan, serta memastikan bahwa metode dan strategi yang digunakan telah relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya,
Refleksi pengalaman selama mengikuti program PPG. Di akhir pemaparan ini, saya akan menyampaikan refleksi pengalaman selama mengikuti program PPG ini. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya, yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Guru seharusnya berperan sebagai fasilitator serta menciptakan lingkungan yang mendorong interaktif dan kolaboratif antar siswa. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga relevan. Yang kedua, pembelajaran seharusnya menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas, kemampuan untuk merancang materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Pengalaman dalam merancang perangkat pembelajaran pengajaran mengajarkan pentingnya menjelaskan materi dengan kebutuhan dan minat siswa. Ini membantu menghubungkan teori dengan juga praktik dan membantu pembelajaran lebih menarik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, sebagai pendidik, guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga siswa merasa didukung dan termotivasi untuk belajar mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Penting untuk mencari informasi dari berbagai sumber agar memperkaya wawasan dan juga menghadirkan pembelajaran yang bervariasi. Integrasi teknologi juga penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan juga interaktif, membantu mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya juga menyadari bahwa untuk menjadi seorang guru profesional, saya harus yang pertama memiliki kemampuan pedagogik. Hal ini sangat penting bagi seorang guru untuk mengelola pembelajaran secara efektif. Guru perlu mampu merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi pembelajaran serta menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Ini menciptakan suasana belajar yang mendukung dan juga memotivasi siswa. Kemudian yang kedua, guru harus memiliki kepribadian yang baik dan berwibawa untuk membangun otoritas dan menjadi teladan yang positif. Kepribadian yang kuat menciptakan lingkungan belajar yang aman, di mana siswa merasa selalu dihargai dan juga dihormati. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik lisan maupun tulisan. Penting bagi guru untuk berinteraksi efektif dengan siswa, rekan kerja, maupun orang tua. Kompetensi sosial ini membantu membangun hubungan harmonis dalam pendidikan. Dan yang terakhir, memiliki penguasaan materi ajar yang mendalam adalah aspek penting dari kompetensi seorang profesional guru. Guru harus memahami dan juga mengajarkan materi dengan tepat untuk mendukung proses belajar siswa secara efektif, memastikan mereka mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya, setelah refleksi pengalaman mata kuliah ini, ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya untuk menjadi seorang guru. Yang pertama adalah seorang guru yang baik harus mampu menyampaikan materi pelajaran dengan jelas dan mudah, serta mudah dipahami oleh siswa. Seorang guru harus menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Kemampuan untuk menyederhanakan konsep kompleks membuat materi lebih mudah dipahami dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu mengenali setiap siswa secara individu, merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga suportif. Siswa akan merasa dihargai dan juga termotivasi jika mereka diakui oleh guru, yang juga membantu menyesuaikan metode pengajaran yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, penting bagi seorang guru untuk tidak membanding-bandingkan satu siswa dengan yang lainnya. Setiap siswa tentunya memiliki keunikan dan potensi masing-masing, dan tugas guru adalah untuk menghargai dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki tersebut. Guru tidak boleh membandingkan satu sama yang lainnya, serta harus menghargai keunikan dan potensi masing-masing siswa, agar menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan mengurangi tekanan psikologis pada setiap peserta didik. Kemudian, sebagai guru profesional, saya juga akan melakukan yang pertama, sebagai seorang pendidik, saya akan berkomitmen untuk terus mengembangkan diri melalui pelatihan, komunitas guru, dan juga mencari beberapa jurnal ilmiah sebagai pengembangan diri saya. Pengembangan diri ini penting untuk tetap relevan dan meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua, saya juga bertekad untuk memberikan pendidikan terbaik kepada semua siswa.
tanpa membedakan latar belakang ataupun kemampuannya. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga mendukung. Dan yang terakhir yaitu melakukan refleksi secara berkala. Refleksi diri secara berkala penting untuk menilai dan meningkatkan praktik pengajaran. Dengan refleksi rutin, saya dapat memperbaiki kualitas pengajaran dan pembelajaran saya, serta dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik setiap harinya bagi siswa-siswa. Beberapa uraian tersebut adalah rencana dari tindak lanjut saya berdasarkan dari hasil refleksi saya selama mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru ini. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.